Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 4B. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hari MPLS kita yang kedua. Nah, khusus hari ini Bu Ana akan menjelaskan tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Apa sih? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, ini dia ada PowerPoint tentang kompetensi peserta didik melalui AKM. Latar belakangnya, kalau dulu kita mengenal UN dari zaman dulu ya, namanya UN. Orang tua kita pasti taunya UN. Tapi kalau sekarang namanya AKM. Apa itu AKM? UN itu terakhir dilaksanakan tahun 2020. Tahun 2021 ini berganti menjadi AKM. Nanti AKM itu soal-soalnya literasi, numerasi, dan karakter. Kalau literasi sudah tahu ya, pasti berhubungan dengan bacaan-bacaan. Jadi wajib banyak membaca supaya bisa paham. Sekali baca bisa paham apa yang dimaksud dari soal. Yang kedua tentang numerasi. Numerasi sudah tahu pasti tentang angka-angka yang berhubungan dengan matematika. Selanjutnya karakter. Nah, karakter pembelajar misalnya ada gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Nah, untuk AKM ini biasanya akan diajarkan atau disosialisasikan untuk kelas 4, 8, dan juga kelas 11 SMA. Ini dia nih, uji untuk UN dan AKM. Perbedaannya, kalau UN kalau UN ini ya, contoh-contohnya saya tidak lagi menjelaskan tentang UN, saya akan menjelaskan tentang AKM-nya. Jenjangnya sudah jelas, dari SD sudah ada AKM, level siswanya dari kelas 5, 9, 8, 9. Kenapa saya menjelaskannya di kelas 4? Karena nanti materi yang keluar ketika AKM itu adalah materi yang sampai kelas 4. Dari kelas 1, 2, 3, 4. Nah, kelas 5-nya biasanya hanya pemantapan saja. Yang selanjutnya AKM itu seluruh siswa tapi dengan sampel. Jadi insya Allah maksimal nanti 30 siswa yang dipilih secara acak oleh pemerintah, bukan lagi dipilih dari guru. Biasanya kalau dari guru, oh iya anak-anak yang pinter aja nih, anak-anak yang ini aja nih, yang ini aja gitu, kita bisa pilih. Tapi kalau AKM ini kita nggak bisa milih siapa yang nanti akan maju mewakili kelas atau sekolah. Selanjutnya, metode soalnya biasanya kalau UN hanya pilihan ganda, tapi nanti kalau AKM ada PG, pilihan ganda, ada menjodohkan, ada drag and drop, highlight, isian singkat, esai, pokoknya macem-macem. Memang agak rumit, tapi tingkatan kesulitan soalnya tidak sesulit UN gitu ya. Periode tesnya biasanya kalau UN kita 3-4 hari, tapi kalau AKM cuma 2 hari. Mode pelaksanaannya full menggunakan online. Dia tuh online, jadi menggunakan komputer. Nah, harus dibiasakan dari kelas 4 ini sudah menggunakan laptop atau komputer yang ada di rumah atau bisa juga yang ada di sekolah. Selanjutnya metode penilaiannya berupa CAT. Jadi menggunakan komputer nanti langsung ada hasilnya, juga MSAT. Selanjutnya spesifikasi minimal infrasekolah. Nah ini biar menjadi urusan sekolah aja. Selanjutnya dalam proses pengembangan dan finalisasi. Ini bisa dibaca ya. Ini sama kayak tadi penjelasannya, ini untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kelas 5 ini dilakukan di awal semester. Jadi benar-benar materi-materi pembelajaran yang akan keluar pada AKM ini materinya ada di kelas 4. Tapi nanti pelaksanaannya ada di kelas 5 semester awal.
Komponen asesmen nasional yang tadi sudah saya bilang, AKM nasional nanti tuh literasi, numerasi, juga karakter siswa. Karakter yang dipilih nanti ada 6 profil Pancasila. Lingkungan belajarnya ini biasanya untuk guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, instrumen asesmen yang dihasilkan nantinya, nah ini nih, untuk siswanya ada AKM literasi dan numerasi dan survei karakter. Ada hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial dan emosional. Nanti yang di asesmen tidak hanya siswa, tapi guru dan kepala sekolah juga di asesmen ketika kalian mengadakan asesmen kelas 5, nanti guru dan kepala sekolah juga akan di asesmen. Jadi di sini kita berjuang bersama-sama. Selanjutnya, lagi-lagi ditekankan di sini di kelas 5, 8, dan 11, tapi materinya mulai dari sebatas sampai kelas 4 ya. Mengukur kinerja mutu sekolah, administrasi terstandar. Ini bisa dibaca ya, ini nggak perlu karena ini kelas 12 SMA. Literasi membaca dan numerasi. Dari tadi udah diulang-ulang terus nih, apa sih literasi dan numerasi? Jadi kalau literasi itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara. Pokoknya kalau yang literasi itu semua tentang membaca. Kalian banyak-banyak membaca berarti akan cepat paham. Terus juga yang numerasi itu kalian sering-sering belajar menghitung, pasti bisa mengerjakan seluruh soal-soal nanti. Karena kalau kemarin kita UN itu jauh lebih sulit daripada si AKM ini gitu ya. Udah, ini kita bisa lanjutkan. Nah, bentuk soal AKM tadi udah Ibu jelaskan ya, mungkin ini bisa lebih terperinci lagi. Ada objektif itu bisa pilihan ganda yang jawabannya hanya benar 1, atau pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih daripada 1. Kayak misalnya ada beberapa teks nih. Sebutkan yang mana saja yang termasuk apa gitu, hewan vivipar gitu. Kan pilihannya kan nggak hanya 1, ada banyak. Nah, nanti di AKM kayak gitu tuh soalnya tuh. Ada menjodohkan isian singkat, angka, nama benda yang sudah fix. Nah, ini dia komponen AKM numerasi. Tara. Nah, ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan aljabar. Di sini akan kita pelajari semua di kelas 4. Yuk semangat lagi belajarnya, jangan sampai kendor. Meskipun kita belajar dari rumah, tapi ternyata yang kita pelajari di kelas 4 semuanya akan keluar di AKM nanti. Di literasi membaca ada teks informasi dan teks sastra dan teman-temannya nih. Wah, benar-benar. Pokoknya kalau kalian tidak semangat di kelas 4, itu akan sangat rugi. Karena nanti kalau misalnya nama kalian yang terpampang maju ketika AKM, kalian harus bisa membantu nama baik UPTSDN Wirogunan, karena nanti ini langsung dari kementerian, bukan lagi dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, tapi langsung ke kementerian. Selanjutnya, ini dia nih, lini masanya kira-kira nanti tuh di bulan Februari ini. Berarti ini untuk kakak kelas kalian yang di kelas 5. Nanti kira-kira seperti apa nih? Kalau di bulan Februari untuk kelas 12 SMA. Kalau di Maret untuk kelas 11, nah kira-kira kalau kita kapan nih? Kira-kira kita tuh ada di tanggal 1 Agustus. Kelas 5. Beneran kan? Jadinya memang AKM ini ditujukan untuk kelas 5, tapi materinya benar-benar materi yang kelas 4. Karena 1 Agustus itu kan udah minggu depan ya. Udah bulan depan gitu maksudnya. Jadi memang materinya sebatas sampai kelas 4. Jadi kalau kalian di kelas 4 ini tidak sungguh-sungguh, itu sangat sayang sekali.
Nah, ini selanjutnya persiapan dan segala macamnya. Nah, ini nih ya. Pekan-pekannya. Sampai segitu aja tentang AKM. Oh iya, Bu Ana mau memperlihatkan contoh. Tadi Bu Ana udah coba cari-cari. Ya. Nah, ini dia nih contoh soal AKM yang sudah Ibu coba cari. Jadi, literasi itu benar-benar yang banyak kalimatnya, banyak teksnya. Kalian dari sekarang harus banyak-banyak coba belajar membaca lagi. Bukan belajar membaca dieja atau gimana, tapi dimengerti setiap kalimat yang ada. Siti dan Udin dan segala macamnya. Nanti pilihan seperti ini. Klik pada salah satu pilihan jawaban. Nah, sekarang itu kita diminta klik. Bukan lagi diminta silang pilihan ganda. Nah, ayo sekarang kita mulai lagi melek elektronik teknologi karena nanti AKM itu semuanya menggunakan laptop atau komputer gitu ya. Klik pada salah satu pilihan jawaban yang benar. Kalian harus baca dulu yang di atas baru bisa pilih yang mana yang benar. Nah, ini lagi dibaca dulu baru bisa yang benar. Ini adalah contoh yang literasi. Nah, di sini ada gambar, ada teks, gambar, teks gitu aja terus. Kalau kita coba contoh yang numerasi, mana ya? Numerasi contohnya seperti ini nih. Nah, ada gambar, baru pertanyaannya. Ada gambar, baru pertanyaannya. Tuh, pertanyaannya juga nggak cuma satu. Biasanya kan kalau UN kan pilih salah satu. Nah, kalau ini nih, dalam satu gambar kita bisa dapat 2 soal. Ini ada kalimat lagi, kita baru bisa klik-klik ini. Gitu. Pokoknya kebanyakan dari AKM ini tetap ada teksnya dulu, penjelasannya dulu di atas, baru ada pertanyaannya. Insya Allah ini nggak lebih sulit daripada UN. Biasanya kalau UN, kalau pertanyaan ya udah pertanyaan. Misalnya, magnet itu terdiri dari berapa kutub gitu misalnya. Ada 2 kutub, utara dan selatan. Tapi kalau di AKM ini, biasanya kita diberikan dulu teks awalnya, seperti apa teks-teksnya, baru nanti di bawahnya ada soalnya yang mengacu pada teks di atasnya tersebut. Gimana? Sudah lumayan terpikir ya gimana nanti AKM itu yang akan dilaksanakan memang di kelas 5, tapi materinya ada di kelas 4. Di sini Bu Ana lumayan bertanggung jawab untuk menyadarkan kalian, ayo pada bangun supaya pada semangat lagi belajarnya, karena sayang banget kalau di kelas 4 ini kalian masih kualitas belajarnya masih seperti kelas 2, kelas 3, atau malah kan kelas 1, atau bahkan malah nggak ikut pelajaran online sama sekali. Itu sayang banget ya. Yuk sama-sama sadar, sama-sama belajar sama Bu Ana. Bu Ana berjuang di sini, kalian berjuang juga dari rumah. Bu Ana semangat di sini, kalian juga harus semangat di rumah. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung WhatsApp Bu Ana atau komen di bawah ini. Oke, Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.